Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafaldah Sulsina Hikmah dengan NIM J1B023100445. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan hasil salah satu review jurnal yang dimana judulnya yaitu kebutuhan air tanaman untuk penjadwalan irigasi pada tanaman jeruk Prok 55 di Desa Selorejo menggunakan Propwat 8.0. Di sini penulisnya yaitu Lilia Dewi Susnawati dan Bambang Soeharto. Program studinya yaitu Keteknikan Pertanian, Fakultas Teknologi Pangan, Universitas Brawijaya. Di sini ada latar belakang. Jeruk keprok 55 atau Citrus reticulata merupakan salah satu komoditas hortikultura yang menjadi prioritas pengembangan terutama di wilayah Kota Batu. Kendala utama yang dihadapi petani jeruk keprok 55 adalah masalah kebutuhan air atau ketersediaan air, di mana selama ini kebutuhan air tanaman yang hanya mengandalkan suplai dari curah hujan yang tidak menentu, terutama di daerah Selorejo. Oleh karena itu, pengelolaan irigasi yang tepat sangat dibutuhkan agar kebutuhan air tanaman dapat terpenuhi secara optimal. Irigasi adalah usaha penyediaan dan penyaluran air untuk menunjang pertanian dengan tujuan mengalirkan air secara teratur sesuai kebutuhan tanaman saat persediaan kelembaban tanah tidak mencukupi. Perencanaan irigasi yang baik diperlukan untuk meningkatkan produktivitas tanaman. Penjadwalan irigasi, yakni pengaturan waktu, pelaksanaan dan jumlah air yang dibutuhkan, sangat penting untuk pengelolaan air yang efektif dan efisien dalam produksi pertanian. Adapun metodologinya yaitu yang pertama di mana lokasi, kondisi tanah dan iklimnya, di mana penelitian ini dilaksanakan di Desa Selorejo, Kecamatan Dawu, Kabupaten Malang. Lokasi lahan jeruk tersebut berada pada sekitar 15,6 lintang selatan dan 112 derajat 58,3 bujur timur dengan ketinggian 720 di atas permukaan laut. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2015 sampai dengan Juni 2015. Kondisi tanah tergolong lempung, berdebu. Penelitian ini menggunakan data sekunder untuk mencari data iklim, curah hujan, dan data primer untuk mencari karakteristik tanaman jeruk dan karakteristik fisik tanahnya. Adapun langkah-langkah penelitiannya, yang pertama di sini yaitu mengidentifikasi masalah dan studi literaturnya, selanjutnya pengumpulan data sekunder seperti data iklim, data curah hujan, selanjutnya menghitung evapotranspirasi potensialnya, selanjutnya uji konsistensi data hujan serta menghitung curah hujan efektifnya. Selanjutnya itu ada pengolahan data, terus menganalisis hasil perhitungan serta perbandingan kebutuhan air irigasi aktual atau lapang. Adapun pembahasannya di sini yang pertama yaitu uji konsistensi data curah hujan, di mana uji konsistensi data hujan bertujuan untuk menguji kebenaran data di lapangan. Uji konsistensi data dilakukan pada data curah hujan 10 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2014. Yang kedua yaitu hujan rata daerah atau wilayah, di mana penentuan rata curah hujan wilayah dilakukan dengan metode poligon Thyssen menggunakan data curah hujan dari 3 stasiun yaitu Dawu, Pendem, dan Telpung untuk mengkonversi curah hujan titik menjadi curah hujan daerah sehingga dapat menggambarkan luas wilayah pengaruh hujan yang tepat di Desa Selorejo. Metode ini dibantu dengan software ArcView 3.1 dengan cara membuat poligon dan garis horizontal pada stasiun hujan. Pembahasan ketiga yaitu analisis evapotranspirasi potensial atau ETO, di mana evapotranspirasi adalah banyaknya air yang hilang oleh adanya proses penguapan dari permukaan. Berikut adalah gambaran hasil perhitungan evapotranspirasi yang dilakukan pada penelitian ini, yaitu mulai dari bulan Januari sampai bulan Desember.
Evapotranspirasi potensial dan radiasi permukaan tanah mulai menurun kembali pada bulan November, di mana rata-rata energi radiasi permukaan tanah tertinggi dicapai pada bulan Agustus sebesar 23,7 milijoule atau meter per hari, dan terendah pada bulan Desember sebesar 14,40 milijoule, di mana meter per harinya evapotranspirasi potensial tertinggi dicapai pada bulan September, yaitu 5,10 mm per hari, dan terendah pada bulan Desember sebesar 3,02 mm per hari. Semakin tinggi temperatur udara dan lama penyinaran, maka nilai evapotranspirasi potensial juga semakin tinggi. Rata-rata nilai evapotranspirasi potensial sebesar 4,18 mm per hari. Selanjutnya yaitu curah hujan efektif, di mana curah hujan efektif ini adalah curah hujan yang diduga efektif digunakan oleh tanaman. Faktor yang mempengaruhi curah hujan efektif yaitu sifat curah hujan, iklim, topografi, serta sifat fisik tanah, serta kemampuan tanah menahan air dan sistem pertanaman. Di sini ada tabel hasil curah hujan efektif dari bulan Januari sampai bulan Desember. Berdasarkan tabel dari 3 data hujan rata-rata per bulan selama 10 tahun terakhir, dapat diketahui bahwa curah hujan total selama 1 tahun adalah 1698,60 mm dengan curah hujan tertinggi yaitu pada bulan Desember sebesar 304,70 mm, dengan rata-rata curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus sebesar 12,00 mm. Total curah hujan efektif selama 1 tahun sebesar 1072,90 mm dengan curah hujan efektif tertinggi yaitu sebesar 155,50 mm dan terendah 11,80 mm. Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa bulan basah yaitu lebih dari 60 mm terjadi pada bulan November, dan bulan kering kurang dari 60 mm terjadi pada bulan Juni sampai dengan bulan Oktober. Selanjutnya yaitu ada data karakteristik tanaman atau crop, di mana data selanjutnya yang perlu dimasukkan dalam software CropWatt 8.0 adalah data karakteristik tanaman, yaitu nilai koefisien tanaman atau KC. Data nilai koefisien tanaman jeruk didasarkan pada tabel KC dalam database FAO atau Food and Agriculture Organization yang terbagi dalam 4 tahap pertumbuhan, yaitu awal atau initial, pertumbuhan atau perkembangan development, dan masa tengah musim mid season, dan akhir musim yaitu late season. Selanjutnya yaitu kebutuhan air tanaman. Pada jeruk keprok 55, nilai ETO, hujan efektif, jenis tanaman, dan karakteristik tanah sudah diketahui, maka selanjutnya dapat diketahui pula nilai evapotranspirasi tanaman atau ETC. Evapotranspirasi tanaman atau ETC disebut pula evapotranspirasi aktual, di mana estimasi kebutuhan air bagi tanaman adalah sangat penting karena digunakan sebagai salah satu dasar untuk perencanaan usaha tani dan proyek irigasi. Di sini dilampirkan tabel perhitungan aktual kebutuhan air tanaman jeruk keprok 5.5, di mana hasil kebutuhan air secara aktual atau kondisi lapangan divariasikan yaitu 1 mingguan, 2 mingguan, 3 mingguan, dan 4 mingguan. Hal ini disesuaikan dengan variasi penyiraman yang dilakukan oleh petani di Desa Selorejo, Kecamatan Dau. Nilai kebutuhan ataupun pemberian air yang didapatkan cukup kecil. Hal ini selaras dengan hasil perhitungan dalam software CropWatt 8.0, di mana curah hujan efektif pada periode tersebut cukup tinggi sehingga kebutuhan air tanaman dapat dipenuhi dari hujan. Namun berdasarkan kondisi aktual, irigasi masih diperlakukan pada beberapa periode walaupun dalam jumlah yang sedikit
untuk menjaga kadar air tanaman berada di atas titik layu permanen. Kadar air dapat diduga akan kurang dari titik layu permanen, khususnya pada perlakuan 4 minggu sekali, di mana kadar air mencapai 25,447%. Selanjutnya yaitu penjadwalan irigasi pada tanaman jeruk keprok 5.5, di mana ini merupakan tahap terakhir yaitu mengestimasi penjadwalan irigasi pada tanaman jeruk. Penjadwalan irigasi meliputi dua kriteria, yaitu waktu dan jumlah air yang akan diberikan melalui irigasi. Kriteria penjadwalan yang dipilih pada penelitian ini adalah pada selang waktu tetap dengan jumlah pemberian air yang berubah berdasarkan kondisi ketersediaan air tanah atau lengas tanah. Ini merupakan gambaran jadwal penjadwalan kebutuhan air pada jeruk keprok 5.5 mulai dari bulan Desember, Januari, Februari sampai dengan November. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian ini, kebutuhan air tanaman jeruk keprok 5 dipengaruhi oleh kondisi iklim serta perubahan koefisien tanaman pada tiap fase pertumbuhannya. Evapotranspirasi tanaman atau ETC yang dihitung menggunakan software Cropwatt 8.0 selama masa pertumbuhan mencapai total 971,90 mm dengan nilai evapotranspirasi aktual tertinggi sebesar 34,80 mm pada akhir bulan Oktober dan terendah 19,70 mm pada akhir bulan Februari. Hasil perhitungan ini sesuai dengan kondisi nyata di lapangan untuk merencanakan awal musim tanam. Namun demikian, pengaturan irigasi harian tetap harus dilakukan berdasarkan pengamatan langsung terhadap kondisi tanaman dan kelembaban tanah agar kadar air tanah tetap sesuai untuk mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.